Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Novani Riyadi dengan NIM 415182100030. Yang terhormat dosen pengampu Bu Vina Ayumi Eskom Mkom. Saya di sini ingin menjelaskan Q&A tugas besar 1 dengan mata kuliah Deep Learning. Nomor 1. Jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Nah, menurut College Frances 2017, ciri utama algoritma machine learning dibandingkan dengan pemrograman klasikal atau pemrograman konvensional adalah kemampuannya untuk komputer memprogram dirinya sendiri. Finiteness atau keterbatasan berarti algoritma harus berakhir secara mengerjakan sejumlah langkah proses. Algoritma yang sedang mengerjakan sebuah proses atau langkah mempunyai sifat terbatas, maka ia harus menghentikan apa yang sedang ia kerjakan. Program yang tidak pernah berhenti atau tidak ada batasnya merupakan program dengan berisi algoritma yang salah. Itulah mengapa algoritma harus mempunyai ciri finiteness. Nomor 2, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Kinerja model dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya. Nomor 1, pemilihan model yang di running untuk melakukan pemetaan dari data ke label. Nomor 2, pemilihan nilai parameter internal dari algoritma pembelajaran. Nomor 3, nilai awal parameter model. Nomor 4, jumlah atau kualitas data training yang dipergunakan untuk mengaproksimasi fungsi target. Nomor 3, apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Jawabannya, supervised learning merupakan metode pembelajaran yang bertujuan untuk memprediksi variabel target sebuah data baru berdasarkan model yang telah di-training menggunakan himpunan data variabel. Unsupervised learning merupakan metode pembelajaran mempergunakan sejumlah contoh data tanpa label. Nomor 4, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada pemberian penghargaan terhadap keputusan yang diinginkan dan pemberian penelitian terhadap keputusan yang tidak diinginkan. Nomor 5, apa definisi dari deep learning? Jawabannya, definisi deep learning yang lebih ringkas diberikan oleh College Frances sebagai a new take and learning representation from data that puts an emphasis on learning safe layers of increasingly meaningful representation. Dengan kata-kata lain, deep learning merupakan sebuah metode pembelajaran terhadap data yang bertujuan untuk membuat representasi abstraksi data secara bertingkat menggunakan sejumlah layer pengelolaan data. Nomor 6, apa perbedaan machine learning dan deep learning? Jawabannya, perbedaan pokok model deep learning dan machine learning adalah sebagai berikut. Simplicity, data yang dipergunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya, misalnya ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana dibandingkan proses pembelajaran machine learning. Scalability, proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas graphic processing unit GPU atau tensor process unit TPUs. Versatility adalah proses pembelajaran model deep learning tidak harus dilakukan dari awal. Sebuah model deep learning hasil pembelajaran dapat di-training kembali menggunakan data training yang baru. Hal ini menjadi model deep learning, sebuah model yang mampu untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Nomor 7, jelaskan tentang konsep single pencetron. Single layer pencetron adalah sebuah jaringan saraf tiruan yang terdiri dari satu layar pemrosesan saja. Nomor 8, sebutkan tahapan pencetron training lure. Ini tahapan-tahapan single pencetron training dilakukan menggunakan pencetron training lure. Proses sebagai berikut. Inisiasi nilai sinapsis baik bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Untuk heuristik aturan inisiasi
ada baiknya membaca buku referensi. Nomor 2, lewatkan input pada neutron, kemudian kita akan mendapatkan nilai output, kemudian itu disebut feed forward. Nomor 3, nilai aktual output tersebut dibandingkan dengan desired output. Nomor 4, apabila nilai output sesuai dengan desired output, tidak perlu mengubah apa-apa. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? Ya, jawabannya likelihood function mendeteksi peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang yang berubah-ubah. X sebagai parameter yang dapat diatur. Dengan likelihood function tersebut, kita mengoreksi pendapat akhir kita yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan posterior. Secara umum, probabilitas Bayesian mengubah prior menjadi posterior akibat adanya kepercayaan baru, likelihood. Nomor 10. Jelaskan mengenai univariate dan multivariate Gaussian. Jawabannya univariate Gaussian disebut unvariate karena distribusi bergantung pada satu input variabel, misalkan X. Ya, multivariate Gaussian adalah distribusi Gaussian yang bergantung pada lebih dari satu random variabel. Nomor 11. Jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Perangkat keras komputer, keterisian Graphic Processing Unit GPU untuk Tensor Processing Unit TPU dalam 10 tahun berakhir menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengembangan model deep learning. GPU dan TPU merupakan unit pemrosesan data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat, yaitu dataset. Jumlah dan kualitas sampel di dalam proses pembelajaran model deep learning sangat diperlukan untuk mencapai dua tujuan pembelajaran, yaitu 1. Membuat akromasi fungsi pemetaan dari input terhadap output. Secara umum dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang terlalu kecil tidak akan menghasilkan aproksimasi mungkin pemetaan yang akurat. Nomor 2. Memprediksi kinerja aproksimasi fungsi pemetaan tersebut. Nomor 12. Menurut Anda, tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Menurut saya, menggunakan RapidMiner adalah salah satu software untuk melakukan data mining. Dengan software ini, kamu dapat melakukan text mining, yaitu menganalisis teks, mengekstrak pola, dan mengombinasikan dengan metode statistika, database, dan kecerdasan buatan. MATLAB juga bisa. MATLAB adalah multi-paradigm numerical computing environment untuk memproses informasi matematika. Ini adalah closed source aplikasi yang memvalidasi fungsi matriks. Pelaksanaan algoritmik dan statik pemodelan data MATLAB paling banyak digunakan dalam beberapa disiplin ilmu. Nomor 13. Sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning, yaitu jawabannya Magnet adalah dataset cinta digital yang terdiri dari 14.197.122 buah citra, 20.000 buah tabel, 1.034.908 buah anotasi berupa bounding box, 21.841 sinonim label sintetis. Nomor 14. Apa yang dimaksud dengan activation function? Jawabannya, activation function merupakan sebuah komponen model memungkinkan model deep learning dapat memprediksi fungsi parameter data terhadap variabel target yang bersifat linear. Nomor 15. Apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah sebuah persamaan matematika yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif kinerja adalah model machine learning dalam mengapromasi sebuah fungsi yang memetakan atribut data input terhadap atribut label. Nomor 16. Sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Beberapa nilai ukuran static goodness of fit static yang tersedia untuk menilai kemampuan dari suatu model dalam melakukan simulasi gunakan simbol YA nilai aktual dan YST nilai simulasi, sehingga formula dari goodness of file static disebut nilai validasi model adalah ini contoh-contohnya kayak mean error, mean
Mi berapa berapa berapa. 17. Apa tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data? Jawabannya adalah salah satu tujuan dari pembelajaran training adalah untuk meminimalkan error sehingga kinerja learning machine model diukur oleh squared error. Dengan kata lain, utility function adalah meminimalkan squared error. 18. Apa yang dimaksud dengan steeped gradient descent? Jawabannya adalah steeped gradient descent adalah cara tercepat menuju titik terendah, tetapi tidak pada global point of view. Kita dapat mencet atau berhenti saat sudah mencapai lokal minima, yaitu nilai minimum suatu daerah lokal saja. 19. Jelaskan mengenai lokal minima. Jawabannya yang saya tahu lokal minima yaitu nilai minimum suatu daerah lokal saja. Nomor 20. Apa yang dimaksud dengan gradient? Jawabannya adalah gradien merupakan nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis yang dibandingkan antara komponen Y koordinat dengan komponen X basis. Gradien di sini merupakan nilai kemiringan suatu fungsi, yaitu tingkat perubahan parameter terhadap jumlah parameter lain. Terima kasih QNN tersebut. Mohon maaf atas tutur kata atau kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.